U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin adrakatu sholatu falyusalli wa dzakara al-hadis wa fi hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu inda Muslim wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma' wa an aliyin inda Ahmad wa ju'ilat turabu li tahura. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda, aku telah diberi 5 perkara yang belum pernah ada seseorang sebelumku, nabi-nabi sebelumku diberi. Aku diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Satu orang pun belum. Pertama, nusirtu birru'bi masyirata syahrin. Aku telah ditolong, diberi kemenangan Allah Ta'ala dengan rasa takut dari musuh sejauh sebulan perjalanan. Umpama mau ngarepi Persia itu, Romawi, kerajaan-kerajaan adik kuasa hebat-hebat, kaisar-kaisar yang seperti itu, sejauh 1 bulan perjalanan belum bertemu Rasulullah dan para sahabat, mereka sudah ketakutan dulu. Nah, ini sudah jatuh mental sebelum kital. Belum ketemu sudah jatuh mental dulu, mereka sudah ketakutan. Wong dulu orang-orang Romawi, orang-orang Kisra itu kalau nakut-nakuti anaknya aja jangan Sayyidina Umar, Pak. Pas dolanan iki, oh, engko nak dimanu Umar. Takut bener, Pak, karena terkenal, padahal Umar itu pakaiannya tambalan. Kalau terkenal artinya udah hebatnya gitu. Lah Rasulullah itu diberi pertolongan Allah Ta'ala dengan dijatuhkannya wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Allah jatuhkan rasa takut di hati musuh sebelum bertemu Rasulullah masih sejauh 1 bulan perjalanan. Kira-kira nak 1 bulan perjalanan aura hebatnya Rasulullah aja sudah tercium mereka, kira-kira nak ketemu piye, bisa apa mereka itu. Wong petarung hebat nak wis jatuh mental dhisik entek, Pak. Kalah pasti. Tenaganya hilang, tekniknya lali kabeh dan sebagainya. Jatuh mental orang kafir, sehingga ketika ada perang kayak Sayyidina Khalid bin Walid itu dikatakan ini perang kita menghadapi sekian-sekian, Sayyidina Khalid saya berangkat sama 60 orang dan 60 orang ngadepi wong 10.000 piye 60 orang tapi pilihan 10.000 mati kabeh ngelawan 60 orang yang hidup. Nah, wong mukmin ki hidup hatinya, ada hubungan dengan Allah. Sementara orang kafir itu anggap saja mati. Jadi 60 orang ngadepi wong 10.000 mati, wani. Dan memang ada sejarah-sejarah Islam itu orang sedikit mengalahkan pasukan yang puluhan ribu, itu memang ada. Itu fakta. Nah, sing cerita di luar Islam kan karena tidak ada tokoh seperti itu ya gawe kayak Amerika gawe Batman, Spiderman, ngono-ngono weekend, tokoh-tokoh yang fiktif tidak nyata gitu. Itu dalam rangka menjauhkan umat Islam kenal dengan tokoh Islam yang hebat-hebat. Saiki cilik kaosnya Spiderman apa? Wah, anaknya aku ndelok Spiderman pisan njaluk kaos Spiderman. Tapi rata sing Israel kaos gua Khalid bin Walid ngono kuwi ora ono. Kurang kenal. Ini Rasulullah pertama diberi rasa takut musuh dari 1 bulan perjalanan. Yang kedua, dijadikanlah bumi ini untukku sebagai masjid atau tempat sujud dan juga alat untuk mensucikan hadas. Bumi untuk sujud dimanapun. Nah, selain ini kitabnya Dzikrul Kul Iradatul Ba'ad, menyebutkan keseluruhan tapi mengendaki sebagian, karena ada mustasnayat, ono tempat-tempat sing ora kena gawe salat, ya kamar mandi, WC. Ini bumi juga toh. Wah, salat ning WC ya ora ngono. Itu bab Dzikrul Kul Iradatul Ba'ad. Bumi. Yang kedua, bumi ini juga dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk Rasulullah sebagai tahur, alat untuk mensucikan diri, sebagai pengganti daripada air ketika tidak ditemukan. Fa illam tajidu ma,
fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ketika kalian tidak mendapatkan air untuk wudu atau mandi, maka ambillah debu yang suci, usap wajah dan kedua tangan kalian. Usap, karena debu ya mungkin mengalir tuh Pak ya. Tidak juga bahasane popok kene ngono. Kan ora wong debu iki kan mesti diusap-usapke. Dadi ora lembut, nek lembut popoke kan gitu. Diwedakke, tapi ini bahasanya famsahu biwujuhikum wa aydikum. Sama halnya untuk menggantikan wudu atau untuk mandi tetap hanya wajah dan tangan saja. Yang kedua, fa ayyuma rajulin adraka salat falyusalli, maka mana-mana laki-laki mendapati waktunya sholat maka hendaknya sholat. Jadi orang kudu ning masjid, misalnya pas kita perjalanan orang nemu masjid, ya sudahlah dirikan sholat di mana, ning aja ning tengah dalan, karena itu haknya orang berjalan. Orang lewat sholat ngono ya ngalangi wong. Oh ini kan bumi juga toh, nah, sholat ning jalan raya kono dokter Cipto tabrak wong malahan sekal polisi. Dalam riwayat yang lain sempurnanya hadis tadi itu kan baru 3 itu. Wa ukhillat liyal ghanaim. Ghanimah itu dihalalkan untukku dan umatku. Dulu, zaman dulu kalau perang orang Islam melawan orang kafir, itu nanti harta-harta yang tertinggal, rampasan-rampasan itu dikumpulkan jadi satu. Nanti kalau perangnya atau jihad mereka diterima, itu nanti akan ada datang api dari langit memakan ghanimah itu sehingga habis. Sehingga mereka pulang perang tidak dapat apa-apa. Itu pun tanda bahwa perangnya diterima. Nah, tapi di zaman Rasulullah, untuk Rasulullah dan umatnya, ghanimah baik berupa harta rampasan termasuk usaro, orang-orang yang ditawan karena aturan perang, orang untuk memateni wong lanang, orang untuk memateni wong wedok karo anak-anak, maka itu jadi tawanan, jadi budak, halal. Nah, harta rampasannya halal, wanita-wanita juga halal. Ini khususiyah umat Muhammadiyah. Nah, umat Kanjeng Nabi Muhammad itu ada hal-hal yang khusus, istimewa. Dan wa'uti itu syafa'ata, aku diberi syafaat, hak syafaat, syafaatul udma. Di hari situ orang-orang tidak boleh bicara, tidak boleh ini dan itu. Kanjeng Nabi sendiri yang nanti memberi syafaat. Nabi-nabi itu nanti pun tidak bisa memberikan syafaat untuk umatnya. Ketika di hari mahsyar orang kebingungan, saat itu Allah murka, belum pernah Allah murka seperti saat itu sebelumnya, sehingga semua ketakutan, nabi, malaikat semua takut, tidak ada punya. Akhirnya umat ini karena takut murka Allah datang ke Nabi Adam, engkau adalah bapaknya seluruh manusia, engkau Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, engkau ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau telah Allah perintahkan malaikat sujud kepada engkau, betapa mulianya engkau, maka syafaatlah kami. Aku gawe kesalahan di sini, aku melanggar larangan, aku ra iso. Aku ra entuk nyedaki pohon yang dilarang tak cedaki, aku pernah jengkelke Gusti Allah ra iso. Karena Nabi Nuh datangi gitu sih jawabnya juga ra iso aku. Aku pernah ndonga sing nyelakai umatku. Kan Nabi Nuh pernah saking godope 950 tahun dakwah ora ono sing gelem melu, dadi pengikutnya cuma 83 orang jajal Pak. Nak di rata-rata setelah dakwah 1 tahun itu untuk 1 orang. Dakwah 80 tahun untuk wong siji. Padahal sudah siang dan malam. Saking mangkele Rabbil tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Kok bersikap bumi tidak usah sisakan orang kafir sedikit pun, habiskan semuanya. Wah, itu sampai pernah dicacat dening Allah Ta'ala. Sampai ndonga iki dikabulke. Nabi Musa jaluki syafaat, Nabi Musa juga begitu pernah jengkel di Gusti Allah Ta'ala. Fir'aun ketika diselep-selep malaikat Jibril, aku beriman dengan al-an, saiki ki an wingi-wingi sepemen gitu. Di foto kan iso lho kok ora kok maklumi to umpama dhek njaluk aku ya tak tompo kok sampean ora iki kepepet kok selep ke sisane modiar gitu Kak.
Gitu. Jadi